إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين إمام المؤمنين إمام المجاهدين محمد بن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, yang Allah syariatkan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Allah mudahkan kita selalu untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari penghambaan diri terhadap apapun bentuknya selain dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita baca kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Khususnya hari Jumat ini beliau menghimbau kita umatnya untuk memperbanyak salawat dari hari-hari biasa. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seluruh media di dunia ini, seluruh perhatian manusia di dunia ini tertuju ke Gaza. Sejak 7 Oktober yang lalu, ini sudah masuk pekan ketiga, terjadi serangan Topan Al-Aqsa yang dilancarkan oleh pasukan Hamas darat, laut dan udara ke Yahudi yang menduduki Palestina. Resminya sejak tahun 1948, 75 tahun yang lalu. Resminya. Sebelumnya sudah diatur oleh Inggris sejak tahun 1993. Banyak kita yang tidak paham apa sebenarnya yang terjadi. Banyak WA berseliweran. Di antaranya apa? Berbunyi Israel mengepung Palestina. Ini sebuah kebohongan nyata. Israel itu sebenarnya tidak ada. Dia adalah sebuah negara dideklarasikan oleh Ben Gurion, tokoh Zionis senior, Mei 1948, setelah mendapatkan dukungan dari seluruh dunia dengan segala macam bantuan yang diketuai oleh Inggris dan Prancis dan didukung oleh Rusia, kerajaan Rusia Tsar sebelum jatuh 1917. Itu tertuang dalam perjanjian Sykes-Picot, ya, 1916 antara Inggris dengan Prancis. Apa isinya? Bahwa mereka akan membagi-bagi wilayah Islam yang tadinya di bawah Khilafah Utsmaniyah
Karena tahun-tahun itu Khilafah Utsmaniyah lemah sekali. Digiring oleh Zionis untuk berblok ke Jerman, akhirnya Jerman kalah, Khilafah Utsmaniyah ikut kalah. Dan dipaksa oleh Inggris, Khilafah Utsmaniyah, Turki ketika itu menandatangani Lausanne. Di antaranya apa? Seluruh wilayah yang di bawah Khilafah Utsmaniyah harus diserahkan kepada Inggris dan Prancis. Inggris mendapatkan jatah kawasan Arab, Prancis Afrika. Terakhir sekarang Prancis diusir di Algiers, seperti yang kita lihat. Dari situlah mulainya sampai 1917 Menteri Luar Negeri Inggris Balfour mengeluarkan deklarasi Balfour atas nama dia sendiri bahwa Inggris menyetujui Palestina sebagai ibu kota negara Israel Raya yang wilayahnya mencakup seluruh wilayah Arab Timur Tengah, sebagian dari Mesir, termasuk Irak dan sebagainya, termasuk Madinah dan Mekah. Apa yang terjadi? Zionis menciptakan Perang Dunia Kedua 44, sekitar 1948. Wilayah-wilayah di Biladus Syam Arab sebagian besar di bawah kendali Inggris. Inggris mulai memerangi masyarakat di sana dan menjajahnya sebagaimana kita dulu dijajah oleh Belanda. Dan terjadi perlawanan khususnya di Palestina. Sejak Inggris masuk 1923 terjadi perlawanan bersenjata di Palestina, di antaranya dipimpin oleh Izzuddin Al-Qassam sampai beliau syahid tahun 1936. Inggris semakin merajalela dan pada 1948 Inggris menyatakan bahwa dia mundur dari Palestina dan Palestina tidak termasuk lagi wilayah jajahannya. Berapa jam setelah itu Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel di Palestina. Setelah beberapa jam setelah itu Presiden Amerika mengeluarkan keputusan persetujuan atas negara Israel yang dibangun di Palestina itu. Ketika itu Yahudi belum menguasai wilayah, kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali. Nanti ada petanya. Coba lihat peta Palestina 48 67, 73. Itu akan kelihatan. Mereka baru ngontrak istilahnya di situ. Karena akan didukung oleh dunia. Mereka perang besar-besaran. Membantai umat Islam di Palestina. Karena targetnya kan luas sekali. Ternyata Palestina saja baru mereka kuasai setelah perang 48. Karena ketika dideklarasikan negara Israel, ya, mujahidin dari beberapa wilayah sekitar situ, khususnya Mesir, Suriah, Irak, Jordan, Lebanon, di bawah kendali Ikhwanul Muslimin menyerang Yahudi, nyaris kalah. Nyaris kalah. Artinya apa? Keberadaan Israel di sana, negara Israel itu negara penjajah, menduduki. Karena tahun sebelum 1948 petanya aja nggak ada Israel. Coba lihat, ini baru diganti sama Google tuh. Karena Google yang punya Yahudi kan. Peta Palestina itu diganti dengan nama Israel. Setelah ada Google. Sebelum ada Google atau sebelum 1948 itu Palestina, nggak ada nama Israel itu. Ternyata dunia ini memang sudah di genggaman Zionis. Setelah mereka hancurkan Eropa Barat dengan Kristen, dengan agama Kristennya, baik itu Katolik maupun Protestan, dihancurkan dengan sekularisme, liberalisme, dan segala macam bentuk moral, akhlak dihancurkan.
Bahkan dibuat revolusi Prancis agar menjatuhkan kerajaan Prancis yang sudah berumur ratusan tahun. Apalagi Rusia, kerajaan Tsar Rusia Ortodoks dihancurkan melalui penciptaan agama baru bernama komunisme atau Marxisme, Leninisme. Itu semua Yahudi itu. Dengan revolusi Bolshevik 1917 hancur semua dunia ini. Termasuk rekayasa mereka menghancurkan Khilafah Utsmaniyah. Karena satu-satunya hambatan mereka untuk masuk ke Palestina adalah masih ada Khilafah Utsmaniyah walaupun sudah lemah. Oleh karena itu Herzl, tokoh utama dan pemain pertama dari Zionis yang mengadakan konferensi Basel 1897 itu, ya, sempat ingin menyogok Khalifah Abdul Hamid II. Dia kirim surat melalui orang kepercayaannya. Dia berkata itu sekitar antara tahun 23 sampai 48, 23 sampai ya 30-an sekian, ya, sebelum beliau jatuh, ya, karena jatuh tahun 24, berarti sebelum itu Herzl mengatakan, wahai Khalifatul Muslimin, berikan kami izin tinggal di Palestina Yahudi karena kami nggak punya negara. Kami bayar. Berapa bayarannya? Bayaran pertama 20 juta pound sterling. Bayaran berikutnya berdasarkan jumlah orang Yahudi tinggal di sana. Pajak tiap tahun berjuta-juta pound sterling. Apa jawaban Khalifah Abdul Hamid II? Ketahuilah wahai Herzl, Palestina itu bukan milik pribadi saya, tapi milik umat Islam yang sudah mereka ambil sejak 13 abad lebih yang lalu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pasukannya menaklukkan Palestina dan sekitarnya negeri Syam di tangan bangsa Romawi. Dan itu wakafnya umat Islam. Kalian baru bisa ambil itu Palestina atau sebagiannya setelah khilafah saya jatuh. Tapi selama khilafah masih ada, kalian gak akan bisa menyentuhnya. Sampai terakhir beliau katakan, terpotong-potong badan saya lebih baik daripada terpotong-potong wilayah-wilayah Palestina untuk Yahudi dan sebagainya. Itu ceritanya. Tapi Yahudi memang sudah menguasai dunia, termasuk dunia Islam, termasuk negara-negara Arab. Setelah Inggris menguasai dan Prancis, mereka peta-peta, mereka dirikan negara-negara nasionalis kecil-kecil. Syam itu besar, Pak, jamaah sekalian. Dibagi 4 oleh Inggris menjadi negara kecil-kecil. Palestina, Suriah, Lebanon dan Jordania. Tadi ini satu wilayah kayak kita Nusantara dibagi jadi berapa oleh penjajah? Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, tambah lagi Singapura belakangan dipecah lagi. Kemudian selatan Thailand, Patani, itu saudara kita, sejenis dengan kita, seagama dengan kita, satu suku dengan kita. Bangsa Nusantara serahkan ke Bangkok, Buddha. Dan selatan Filipina, Moro, Muslim, diserahkan ke Kristen, Manila. Begitu dilakukan di Arab. Bahkan Jazirah Arabia tempat Rasulullah SAW lahir, yang Rasulullah katakan la dinani fi jaziratil Arab, tidak boleh ada 2 agama di Jazirah Arabia ini. Mereka kerat menjadi 6 negeri kecil-kecil. Saudi Arabia, itu agak lumayan, ada 20-30 juta penduduknya. Kuwait dan Qatar cuma 500.000 penduduknya. Bahrain juga. Kemudian juga Uni Emirat Arab juga dibagi. Sekarang Uni Emirat menjadi pusat Zionis terbesar di dunia. Hari ini, bayangkan, salah seorang menteri dari United Arab Emirat bicara di PBB mengatakan bahwa dia menyayangkan dan mengecam serangan Hamas, topan Hamas 7 Oktober itu. Dan membela mati-matian negara haram ini, Israel ini. Ini betapa dahsyatnya pengaruh Zionis di negeri-negeri Arab, khususnya di Emirat Arab Bahrain, termasuk Afrika Utara, Maroko.
berada Oman, dibagi 6. Begitu juga Afrika Utara, yang tadinya 1 dibagi 4 atau 5. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dibagi 5. Itu pandainya Zionis. Ditanamkan nasionalisme, dikikis kebanggaan umat Islam kepada khilafahnya. Sampai hari ini mereka menyerang-nyerang khilafah. Jadi kalau ada yang menyerang khilafah, sistem khilafah, ketahuilah dia itu antek Zionis. Sadar atau tidak? Karena khilafah ini yang menyelamatkan umat Islam sedunia ini, dan itu juga akan menyelamatkan mereka nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dikatakan perang antara Israel dengan Hamas itu sebuah kebohongan. Israel itu tidak ada secara legal, secara historis, mengklaim bahwa Palestina bumi yang dijanjikan, the promised land. Bohong. Di mana mereka baca? Ternyata para ilmuwan, para ahli sejarah, arkeolog mencari-cari fakta, ini karangan bohong semua. Kenapa? Karena Palestina dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihi salam. Sama dengan Mekah yang pertama membangun Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Ismail hanya melanjutkan pembangunan yang terhenti selama berabad-abad itu. Bayangkan dari mana cerita Haikal Ismail ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa aja dibangun 40 tahun setelah dibangunnya Masjidil Haram oleh Nabi Adam alaihissalam. Jelas hadisnya sahih bahwa pembangunan Masjidil Aqsa 40 tahun setelah dibangun Masjidil Haram. Artinya berapa? 5.000 tahun atau 4.000 tahun sebelum Israel itu ada, sebelum bangsa Yahudi ada, bukan Israel, sebelum bangsa Yahudi ada, itu Masjidil Aqsa sudah ada. Masjidil Aqsa itu bukan dibangun oleh Nabi Sulaiman, bukan. Hatta dibangun oleh Nabi Sulaiman pun Yahudi tidak ada kaitan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang nabi yang bertauhid. Sedangkan Yahudi agama dikarang-karang setelah meninggal Nabi Musa, menyekutukan Allah dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi meyakini ada seorang hamba Allah yang hebat dulu, yang saleh luar biasa. Setelah peninggalan Nabi Musa, mereka katakan, oh, ini anak Allah. Sebagaimana wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Kristen juga mengatakan Al-Masih Isa alaihissalam anak Allah. Bagaimana mungkin ketemu teori tauhid dengan musyrik? Sedangkan para nabi itu diutus oleh Allah untuk membasmi kemusyrikan itu. Lalu diklaim bahwa Yahudi, Nasrani bagian dari Ibrahim. Bohong. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tidak benar Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, tapi dia Hanif, seorang yang bertauhid dan agamanya Islam, seorang Muslim. Karena agama yang diakui Allah sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak manusia ini Allah ciptakan, hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada duanya. Tidak ada 3 agama langit itu. Itu permainan kebohongan mereka semua. Agama langit itu cuma satu, al-Islam. Enggak tahulah kalau agama langit-langit, mungkin banyak. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang apa yang terjadi? Palestina ini bagian dari wilayah Syam yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina, termasuk Yaman. Ya Allah, berkahilah negeri kami Syam dan Yaman. Lalu ada sahabat mengatakan fi Najdina ya Rasulullah. Rasulullah diam. Najd juga ya Rasulullah. Najd itu Riyadh sekarang dan sekitarnya. Rasulullah diam. Sampai 3 kali Rasulullah nggak mau jawab permintaan sahabat. Artinya apa? Tidak ada jaminan bagi Najd, Riyadh. Makanya kehancuran Islam akhir zaman dimulai dari Riyadh. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita yang kita pahami berdasarkan informasi manusia. Palestina hancur, Gaza hancur. Ya itu menurut mata kita. Menurut mata Allah, mata Rasulullah, tidak seperti itu. Sekarang contohnya sederhana. Kenapa bombardir Gaza saja yang dimuat oleh media-media seluruh dunia ini? Kenapa tidak juga Tel Aviv yang dihuni oleh Yahudi? Kenapa tidak Askalan?
Asqalan itu besar, Pak. Besar sekali kotanya, kota penjajahannya. Sekarang kosong, nol Yahudinya di sana. Ratusan ribu sudah mengungsi. Berapa kerugian ekonomi mereka? Dalam 2 pekan 7 miliar dolar. Berapa jatuh harga saham mereka? 33 miliar dolar. Berapa ratus tank yang sudah hancur. Berapa ribu tentara yang sudah mati. Dan masyarakat Yahudi yang sudah mati. Alhamdulillah keluar fatwa dari Al-Azhar berapa hari yang lalu. Karena orang protes, kenapa Hamas tembakan roketnya, Jihad Islami tembakan roketnya ke masyarakat sipil. Dikeluarkan fatwa sekitar seminggu yang lalu oleh Al-Azhar bahwa Yahudi semua di sana ahlul qital. Nggak ada masyarakat sipil di sana. Kenapa? Karena mereka datang mencamplok dan mendukung pencaplok. Mereka datang mendukung penjajahan. Kecuali jika Yahudi itu ada di Jakarta, kita bunuh, nggak boleh. Tapi kalau mereka di dalam wilayah Palestina, wilayah jajahan mereka yang mereka kuasai, ingat, Yahudi menguasai Palestina itu sekitar 98,7%. Gaza itu cuma 1,3%. 1,3%. Logikanya apa? Ditiup aja habis. Tapi bagaimana? Sejak Intifadah dideklarasikan oleh Syekh Yasin Desember 1987 sampai hari ini, yang ketika itu modal mereka hanya batu, ketapel, bom-bom molotov dengan botol isi bensin lempar ke tank-tank Yahudi. Saat itu 87 sampai tahun 2007, 10 tahun dikuasai oleh Hamas 100% dan tidak bisa disentuh oleh Yahudi kecuali hanya melalui bom-bom di udara. Mau masuk perang darat silakan. Pasukan Amerika dikirim 2.000 orang. Sudah beberapa orang mencoba untuk masuk, habis berkeping-keping. Bahkan mantan Menteri Pertahanan Amerika sudah menasihati Joe Biden, nggak usahlah kirim pasukan Amerika sana, nanti nggak pulang lagi, mereka tinggal namanya aja. Karena jebakan terowongan yang dibuat oleh Hamas puluhan tahun ini, dia bilang beribu-ribu kali lipat dari terowongan yang dibuat oleh Vietnam. Dan tembusnya ke negara mana-mana. Bisa ke Mesir, bisa ke Suria, bisa ke Lebanon, bisa ke Israel, wilayah yang dikuasai Israel sendiri. Jadi ini gak bakal kuat mereka, Pak, masuk melalui darat itu. Itu hanya omong kosong. Yahudi itu yang selama ini dianggap orang Yahudi orang paling pintar, Yahudi paling hebat. Habis sudah. Makanya sekarang mata dunia tertuju. Demonstrasi di mana-mana. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memimpin sendiri acara dukungan terhadap Hamas, acara dukungan terhadap semua perjuangan Palestina, dukungan terhadap Gaza. Nggak tahu Indonesia mau kemana ini? Mau ikut Yahudi, Zionis? Tunggu sangat tanggal mainnya, akan kalah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kita tatap dunia ini melalui penciptanya, Allah Ta'ala, melalui Rasulnya, Rasulullah SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Jangan ditatap dengan media, ketipu kita. Dibilang Yahudi paling hebat, Yahudi paling wah segala-gala. Sekarang saatnya dibuktikan Yahudi akan lenyap dari Palestina insya-Allah taala. Allah 14 abad yang lalu, 14,5 abad yang lalu sudah menjelaskan pada kita. Rasulullah 14,5 abad yang lalu sudah menjelaskan kepada kita bahwa Yahudi nanti akan kalian bunuh, akan kalian usir. Kapan itu ya Rasulullah? 14,5 abad Rasulullah ngomong. Ternyata sekarang, setelah mereka mendirikan negara Israel di atas bumi Palestina, di sana ada Masjid Al-Aqsa, Ulal Qiblatain, wa Salisul Haramain, di sana ada Al-Qudus, negeri suci wakaf Umar Al-Khattab. 3 negeri suci umat Islam enggak boleh disentuh oleh siapapun. Oleh siapapun. Mekah, Madinah dan Al-Qudus. Mekah ada Masjidil Haram, Madinah ada Masjid Nabawi, Al-Qudus ada Masjidil Aqsa. Kalau itu disentuh, bukan lagi umat Islam yang marah, Allah yang marah. Ketika Yahudi Zionis menguasai Eropa, Allah biarkan saja. Ketika Yahudi Zionis menguasai
Rusia, Allah biarkan saja. Tapi ketika Yahudi mulai menginjak-injak kehormatan Allah, bumi Allah, tanah suci Allah, mereka akan terbukti prediksi Rasul sallallahu alaihi wasallam. La taqumus sa'atu. Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, la taqumus sa'atu hatta yuqatil al-muslimun fayaqtulunahum فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله إلا الغرقد لأنه من شجر اليهود رواه مسلم. Allah tidak akan kiamatkan dunia ini sampai orang Islam bisa membunuhi dan memerangi Yahudi. Kapan itu kira-kira? Sekarang. Karena ketika Yahudi terdiaspora seluruh dunia, kita nggak boleh sentuh. Kita Yahudi menguasai, menghancur Eropa, kita nggak boleh sentuh. Eropa bukan negeri kita. Bukan haram yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ketika Yahudi menghancurkan Rusia dengan komunismenya, Allah tidak akan bertindak. Tapi ketika Yahudi ngumpul di Palestina, ingin buat negara, apalagi ingin buat negara Israel Raya, Palestina aja semua belum terkuasai, ketika itu Allah akan marah. Cuman marahnya Allah takes time. Fir'aun itu ditenggelamkan Allah setelah berpuluh-puluh tahun. Walamma asafuna intaqamna min. Ketika kami dibuat kesal oleh kata Allah, kami ambil dendam, balas dendam. Semoga bombardir ke Gaza yang hampir 50% infrastruktur habis sekarang, yang luasnya 1,3% dari total Palestina itu, menyebabkan Allah marah. Insyaallah Ta'ala. Dan saya yakin itu. Nanti akan berhamburan Muslim Abdullah dari seluruh dunia ini. Makanya ketika Rasul menceritakan pada kita, kalian satu hari nanti akan membunuh orang Yahudi, akan mengusir mereka, sampai-sampai kalian mampu benar-benar bisa. Lalu mereka bersembunyi di balik pohon dan kayu. Pohon kayu itu bicara, ya Muslim ya Abdullah, wahai Muslim wahai Abdullah. Pohon kayu nggak bicara wahai Falastini, wahai Arabi, enggak. Karena Palestina itu bukan milik orang Arab, bukan milik orang Palestina. Sama juga dengan Mekah Madinah, milik seluruh umat Islam yang mengucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Silakan umat Islam ini tidur semuanya, nggak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Fa in tatawallaw yastabdil qaumakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kita ini murtad semuanya, meninggalkan Palestina semuanya, bagi Allah nggak ada masalah. Allah akan ganti generasi baru. Generasi baru itu sudah muncul sejak Syekh Yasin mengumandangkan intifadahnya tahun 1987 sampai hari ini. 36 tahun sudah. 36 tahun sudah. Kalau Yahudi itu hebat, kenapa enggak dari dulu dihabisi Hamas? Hanya perang dengan batu dan ketapel. Kapan? 36 tahun yang lalu. Atau ketika mereka kuasai Gaza 2007. Ya, sekitar 16 tahun yang lalu. Enggak mungkin. Karena ini janji Allah Ta'ala. Apalagi Allah Ta'ala mengatakan, jangan kalian takut kepada Yahudi itu, kata Allah. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian itu lebih ditakuti oleh Yahudi itu daripada Allah sendiri. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Karena Yahudi itu orang-orang yang tidak faham, nggak nyambung. Ujuk-ujuk datang ke rumah orang, negeri orang, ke mentang-mentang punya duit, punya dukungan seluruh dunia Eropa, dikira selesai, lupa. Dia berhadapan dengan Allah. Makanya Allah bicara ayat tentang Yahudi itu ratusan ayat, tentang Nasrani itu ratusan ayat. Jadi kalau ada orang percaya kepada Yahudi Nasrani, dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa Allah katakan? La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka enggak akan berani face to face dengan kalian, kata Allah. Face to face, all out. Darat, jalan darat. Kecuali menyerang di kampung yang terisolasi, terpagar. Nah, itu makanya mereka buat tembok. Gaza itu lebarnya 14 meter, panjang 40 meter. Sekitar 570 kilo persegi cuma. Seharusnya udah tenggelam jadi laut dong Gaza itu. Logikanya kalau benar Yahudi hebat. Makanya Allah katakan mereka tidak berani memerangi kalian all out. Kecuali di sebuah kampung yang tertutup, nggak ada jalan keluar. Seperti Gaza. Baru mereka berani. Itu pun
lewat udara, au min wara'i judur, atau dari balik tembok. Dan tembok itu mereka buat sendiri, miliaran dolar biayanya, yang diterobos oleh Hamas tanggal 7 Oktober itu. Kenapa Allah katakan penyakit mereka ba'suhum bainahum syadid? Persaingan di antara mereka sangatlah dahsyat, sengit. Ini Benyamin Netanyahu ini baru di kudeta, ya kan, sama Brit. Kemudian sekarang mau kudeta. Jadi mereka tuh ahlul dunia, ahlul hawa, ahlul syahwat. Tuhan mereka adalah dunia dan syahwat. Allah ceritakan 14,5 abad yang lalu seperti itu. Ratusan ayat. Tahsabuhum jami'an. Kalian kira mereka kompak, ya kata Allah. Wa qulubuhum syatta. Hati mereka berkeping-keping. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, luruskan pemahaman kita tentang Palestina, tentang Gaza. Bahwa Palestina itu semua dijajah oleh Yahudi kecuali cuma 1,3% Gaza. Kalau memang Gaza itu tidak dibantu Allah, apa susahnya menghancurkan mereka? Bayangkan 7 Oktober itu 7.000 roket ditembakkan dalam waktu 15 menit. Coba, ada nggak militer di dunia ini yang bisa? Makanya Gaza itu negara termuda di dunia, negara terkecil di dunia, dan negara teraksasa di dunia. Karena yang merangin semua dunia, Amerika, Eropa, Inggris, semua, termasuk Indonesia juga kali. Semoga tidak, umat insya Allah tidak. Kalau kebijakan pemerintahnya, yakin saya, infiltrasi Zionis itu memang luar biasa bagi orang tidak beriman. Tapi bagi orang beriman nggak mempan, bagi Hamas nggak mempan, jihad Islami nggak akan mempan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, perang di sana bukan perang antara Hamas dengan Israel, perang antara Islam dengan Yahudi. Percaya nggak percaya kita, Allah akan bangkitkan generasi-generasi. Ya Muslim, ya Abdullah. Nggak ada lagi label-label kewarganegaraan. Karena kewarganegaraan kita ini dibuat oleh Zionis. Ini Indonesia, ini Malaysia, ini Saudi Arabia, ini Kuwait, ini Qatar, ini Oman, ini Singapura. Mereka yang buat. Dulu dari Jakarta sampai Maroko, nyebrang sampai Eropa Barat, Eropa Timur, sampai ke Rusia. Itu semua di bawah sistem Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Islam, jauh dari hadis Nabi SAW, kita lemah. Itulah resikonya. Nah, semoga perkembangan yang terjadi di dunia ini hari ini mengarah kepada pertempuran besar antara Islam dengan Yahudi. Selesaikah dunia ini? Tidak. Rasul katakan akan ada lagi pertempuran lebih dahsyat lagi. Namanya Al-Malhamatul Kubra. Pertempuran besar antara Islam dengan Kristen Eropa. Banil Asfar. Di mana tempatnya? Rasul katakan, la taqumus sa'atu hatta tanzil ar-rum fi Dabik. Tidak akan kiamat dunia sampai bangsa Romawi turun menyerang umat Islam di Dabik. Mungkin setelah Yahudi kalah, nanti mereka akan menyusul kekuatan. Dabik itu di mana? Antara Suriah dengan Turki. Sana ada, coba cari di internet, padang luas sekali di sana. Ya ada hanya pohon-pohon zaitun. Di sana ada laut. Berapa mereka? Rasul katakan samanuna ghayah aw rayah. 80 negara akan menghantam umat Islam. 80 negara. Likulli ghayatin 12,000. Setiap negara, setiap bendera mengirimkan 12.000 prajurit. Berarti ada 960.000 prajurit. Fustatul muslimina yaumal malhamah. Rasul katakan kekuatan umat Islam pada pertempuran itu adalah fil Ghutah. Apa itu Ghutah? Wilayah di sekitar Damaskus. Saya sudah sampai ke sana. Ghutah. Nah, jadi coba, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca dunia ini melalui apa yang ada di media Yahudi itu, kita stres sendiri, mati berdiri kita. Atau kita jatuh terjebak menjadi cecenguknya, menjadi pionnya, menjadi corongnya yang banyak kita lihat hari ini. Tapi kalau kita baca dengan melalui kacamata Allah sebagai pencipta alam ini, kabar-kabar yang disampaikan Rasulullah SAW, kita akan bisa menatap dunia ini. Suatu saat umat Islam ini akan jaya kembali. Dijamin oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan umat Islam ini hanya 5 kriterianya. Pertama, zaman nubuwah dah habis. Kemudian zaman khilafah Rashidah dah habis setelah matinya Ali bin Abi Thalib. Kemudian zaman mulkan ad, kerajaan berubah dari syura menjadi sistem kerajaan. Itu sudah habis sampai 24. Setelah itu akan ada mulkan jabriyah, kata Rasulullah.
kekuasaan-kekuasaan yang diktator seperti yang kita alami hari ini. Sejak tahun 2023, sejak Indonesia merdeka, sejak Yaman merdeka, sejak Mesir merdeka, sejak Saudi, itu kediktatoran luar biasa terhadap umat Islam sendiri. Dimainkan oleh Yahudi, Zionis dari belakang dan Kristen dari belakang. Tapi setelah itu apa Rasulullah katakan? Akan datang lagi nanti masa khilafah ala minhajun nubuwah. Kapan itu datang? Setelah Yahudi dikalahkan dan setelah bangsa Banul Asfar, bangsa Yunani dikalahkan 80 negara itu. Ketika itulah umat Islam akan jaya kembali. Ingat, Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari Allah akan pergirilkan antara manusia. Ada kalah, ada menang. Kalah ada sebabnya, menang juga ada faktornya. Nah sekarang faktor-faktor kemenangan itu sudah kelihatan di seluruh dunia ini. Bayangkan seorang Perdana Menteri Malaysia dengan begitu perkasanya menyatakan bahwa Hamas saudara kami, saudara seperjuangan kami. Bayangkan seorang Presiden Erdogan luar biasa kecam-kecaman pada Israel, dan dia bisa dibiarkan. Bayangkan Taliban, Mujahidin Afghanistan. Kalaulah Suria mau buka wilayahnya, Jordan mau buka wilayahnya, yang boneka-boneka Yahudi Nasrani itu, pastilah Mujahidin Afgan lebih duluan datang ke sana. Karena mereka punya kemampuan. Amerika sudah pengalaman menghancurkan Amerika, Rusia pengalaman menghancurkan Rusia. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tataplah dunia ini berdasarkan Allah sebagai penciptanya. Apa kata Allah dan apa kata orang terpercaya Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya baca Quran. Tahu kita tuh kelakuan-kelakuan Yahudi itu. Ratusan ayat. Surah Al-Baqarah aja dari ayat 40 sampai 46. Enggak berhenti. Dimulai dari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang Yahudi. Waladdallin. Tidak juga jalan tersesat itu Nasrani. Luar biasa. Kelalaian kita kepada Al-Quran membuat kita mundur dan pecah-pecah begini. Lemah begini. Tapi kesadaran kita kepada Al-Quran itu yang membuat kita bangkit dan maju dan bersatu. Quran lah yang menyatukan hati kita. Sampai Rasulullah katakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah akan angkat kaum yang berpegang teguh Al-Quran ini, dan Allah akan hinakan mereka kalau menjauh dari Al-Quran. Semoga kita dipilih Allah menjadi orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran insyaAllah. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.